Oke, nah sekarang, kita bicara saat ini. Jadi kan tadi flashback. Saat ini Valvino punya usaha berapa populasi? Waduh, sekarang yang mandiri udah nggak ada, Pak. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Oke. Karena akibat kerugian sebelum pandemi diperparah lagi dengan kasus COVID ini parah, Pak. Jadi yang 50.000 sekarang sudah tidak. Udah. Terus kalau yang mitra yang tadi 80.000? Itu masih ada. Karena itu saya kan bermitra. Kita join juga kan gitu. Join dengan peternak besar. Boleh di-share nggak kalau seandainya tidak keberatan, Valvino ini punya hutang berapa sekarang? Kan kita ingin mengedukasi nih. Jadi kalau kita cerita susah, tapi kalau kita nggak tahu berapa hutangnya kan jangan-jangan dibilangnya bohong nanti Valvino. Kalau memang ini bermasalah, berapa hutang Valvino saat ini? 7 miliar itu sekarang ada, Pak. 7 miliar? Iya. Wow, itu bukan angka yang sedikit Valvino. Iya. How to survive gitu? Kesatu saya nggak bisa. Pasti bisa membayangkan satu, banyak ditagih debt collector. Itu sudah pasti. Stres juga ya? Sangat stres. Itu sudah pasti. Apalagi Mas yang jalan. Terutama hubungan saya dengan istri ya, yang kadang-kadang kurang harmonis gitu loh, Pak. Tapi 7 miliar itu berarti utangnya ke siapa saja Valvino? Ada ke perusahaan. Contoh ke perusahaan, misalnya perusahaan Feedmill. Itu total utang ke perusahaan Feedmill totalnya berapa Valvino? Sebelum kita lanjutkan, silakan subscribe. Kalau ke Feedmill itu sekarang sekitar 2 miliar ada. 2 miliar. Ya, terus ada beberapa perusahaan breeding di OC, itu nggak terlalu besar. Itu mungkin sekitar 200 jutaan gitu kan. Nah, cuman hutang yang besar ini yang ke mitra saya ini. Oh, hutang ke mitra. Ya, hutang ke mitra. Karena kita kan jalan bagi hasil, nah ada keuntungan kerugian kita kan harus tanggung bersama. Oke, baik Valvino. Katakanlah tadi dari 7 miliar itu 2 miliar hutang ke perusahaan Feedmill, terus hampir 200 jutaan ke perusahaan breeding, Ya. dan sisanya itu ke peternak mitra. Ya, terus juga beban saya yang mandiri itu kan juga saya ada pakai dana perbankan kan yang harus diselesaikan, itu kan juga besar juga. Besar juga. Nah, itu kurang lebih sekitar 1,5 miliar lah itu ada ke perbankan itu. Oke, Valvino. Sebelum saya mengeksplorasi tentang, saya jujur aja speechless ya. Speechless ketika mengetahui seperti sesosok Valvino ini sampai punya hutang 7 miliar ini baru satu orang peternak. Dan saya tahu juga Valvino punya teman-teman yang mungkin ceritanya bisa jadi tidak jauh beda. Ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Ada sedikit yang saya mau tambahkan, Pak Eka. Jadi hutang saya makin besar itu juga sekarang kenapa kerugian saya semakin besar? Karena kan kandang-kandang saya dan mitra saya itu kan masih yang kandang-kandang tradisional. Bagaimana Mas Valvino menjalani kehidupan dengan hutang 7 miliar Pak Valvino? Apa yang how to survive gitu? Kesatu saya nggak bisa. Pasti bisa membayangkan satu, banyak ditagih debt collector. Itu sudah pasti. Stres juga ya? Sangat stres. Itu sudah pasti. Apalagi Mas yang jalan. Terutama hubungan saya dengan istri ya, yang kadang-kadang kurang harmonis gitu loh. Karena kan ya istri sama juga, kalau memang misalnya usaha itu nggak ya rugi terus, buat apa diterusin gitu. Tapi kan saya nggak bisa lari gitu. Bingung mau usaha apa lagi saat ini. Jika seandainya dalam kondisi seperti begini, masih berharapkah bahwa
Pak Alvino menjadi berprofesi sebagai seorang peternak? Oh sangat. Apa yang masih membuat punya keyakinan dan harapan tinggi, padahal dari hampir 5 tahun ini Pak Alvino mengalami kerugian yang luar biasa besar sekali? Ya saya berharap harga live bird-nya itu bisa di atas harga pokok produksi kita. Satu, terus kedua, ya tadi saya juga berharap ada dewa-dewa penolong yang bisa memberi bantuan kepada saya untuk terwujud keinginan punya kandang yang close house kan gitu. Terus juga mungkin bisa disuplai sapronaknya kan gitu. Oke. Gitu. Begini Mas Alvino, kita kan tahu bahwa di bisnis ini memang kebanyakan peternak ya berprofesi sebagai peternak, fokus untuk memelihara, merawat DOC sehingga menjadi ayam yang sehat, pertumbuhannya cepat gitu ya. Nah, tapi kan juga banyak peternak yang memang menggantungkan pemasarannya kepada para broker, yang itu nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Artinya ini usaha, pada ujungnya kalau tadi misalnya Pak Alvino mengatakan kami berharap bahwa peternak ini bisa mengalami harga live bird di atas harga pokok produksinya. Tapi kalau brokernya misalnya tidak ada yang bisa mengintervensi karena ini memang murni pasar, bagaimana menjamin bahwa harga live bird itu bisa bagus terus, Mas? Kalau saya bilang mungkin dikendalikan dulu dari ini ya, segi supply ya. Jadi harus harus disinkronkan antara supply dan demand. Jadi pada saat itu sudah sinkron, ya. Sebetulnya tidak perlu ada gejala kelebihan produksi. Ya, itu aja dulu nomor satu. Dan itu adalah memang bukan porsinya peternak. Ya. Nah, itu porsinya pemerintah. Kendalikan supply lah. Disesuaikan dengan demand. Itu ya. aja dulu. Dan selama ini pemerintah masih gagal dalam mengendalikan supply. Ya, kenyataannya ayam oversupply terus, jadi menyebabkan tadi harga yang akhirnya dimanfaatkan oleh broker tadi untuk mencari barang yang murah. Ya, betul sekali Pak Alvino. Bagaimana sebetulnya HPP itu bisa diturunkan? Ada waktu pengalaman itu di saat ada kesempatan peternak broiler itu bisa mendapatkan maklon jagung dengan salah satu feed mill. Oke. Gitu. Pengalaman Pak Alvino berarti itu bisa mengurangi biaya pakan dong? Oh, sangat jauh itu. Dengan kita bawa jagung sendiri, itu ada perbedaan harga Rp600 per kilogram. Oke. Per kilogram itu bisa Rp600. Kilogram pakan loh. Iya. Nah, kalau dikonversikan kepada labor, ayam bobot 1,5 misalnya pakainya 2,3 kilo, nah itu kan berarti kurang lebih sekitar 1.500. Oke, jadi kita bisa menghemat 1.500. 1.500 ke satu. Dari pakan itu saja. Ya. Oke. Terus kedua, performa kita lebih bagus karena kan komposisi pakan ayam khususnya itu kan minimal tuh 50% jagung. Dalamnya itu jagung 50%. Itu bisa mendapatkan kualitas pakan yang bagus. Nah, dengan minimal 50-55% mendapatkan kualitas pakan yang bagus, jadi kan otomatis performa kita kan juga ke ayam dampaknya bagus. Otomatis ayam mendapatkan pakan ya, karena kan FCR-nya juga nggak tinggi, nggak tinggi gitu. Jadi FCR-nya itu masih masuk akal lah gitu, sesuai dengan standar. Terus apa lagi? Tidak adanya bundling pakan ya, karena kan ada dulu pernah di saat kalau DOC susah itu kan ada bundling pakan. Jadi kalau kita beli 1 ekor DOC wajib mengambil pakan misalnya 2,5 kilo atau 3 kilo. Apa masalahnya dari bundling pakan ini? Apa terlalu besar rasio pakannya? Atau harganya terlalu mahal atau apa? Kita di bundling pakan itu bukan harga nomor harga sapronak ya.
yang paling parah itu kan diperburuk oleh harga live bird yang pada saat panen itu selalu di bawah HPP. Nah, kalau seperti itu jawabannya bundling tidak ada masalah. Ya itu satu kan. Yang kedua, nah karena bundling pakan itu diwajibkan misalnya ditentukan sekian kilo itu kan juga. Berapa kilo ditentukan? Bisa 2,5 kilogram per ekor. Ini kalau satu DOC berarti ya? Ya. Satu DOC dibanding dengan 2,5 kilo. Ya. Beratnya di mana? Keberatannya Pak Alvin di mana? Karena ayam itu kan berarti harus habis konsumsi itu pakan. Nah, Kan untuk menghabiskan 2,5 kg pakan itu berarti perawatan ayam harus berapa hari? kurang lebih sekitar 20, kalau kandang open itu paling tidak 27-28 hari. 2,5 kg. Ya. Oke, terus masalahnya di mana? Kan itu memang Pak Alvino kan jualnya juga harga, pada umur segitu juga. Ya tapi kan kita yang kita pelihara kan benda hidup Pak. Kita kan nggak bisa jamin bahwa ayam itu harus bobot bisa sampai bobot tertentu. Di saat ada masalah dengan ayamnya, ya yang harus kita jual, ya kan? Mau nggak mau kita jual. Misalnya di umur 20 hari atau 21 hari ada masalah dengan produksi gitu kan nggak mungkin kita harus nunggu kita jual ayam harus konsumsi habis 2,5 kilo dulu ya. Jadi dengan adanya bundling pakan itu kita tidak leluasa dalam mengambil keputusan penjualan live bird. Nah, penjualan live bird ini diputuskan karena banyak hal juga. Banyak hal. Terus parahnya bisa juga pada saat nanti ayam itu misalnya baru konsumsi katakanlah 1,7 kilo, misalnya harga kan bagus, ya kan di atas HPP. Nah, kalau kita ngabisin 2,5 kilo itu bisa aja harga itu langsung bisa aja di bawah HPP. Oke. Gitu. Jadi itu problem bundling itu sebetulnya keleluasan dalam menjual menjadi terganggu karena kita punya hutang harus menghabiskan sejumlah itu, sejumlah 2,5 kg itu. Oke, terus apalagi harga DOC bagaimana? Harga DOC itu berpengaruh nggak terhadap kesuksesan atau terhadap biaya produksi? Pengaruh. Tapi ada kan pengalaman harga DOC bisa diceritakan pengaruh harga DOC itu seperti apa? Harga DOC itu kan pernah misalnya pernah paling murah, Pak Alvino cerita paling murah sekian, paling mahal sekian. Pernah paling murah 500 sampai 1.000. Ya, pernah paling mahal itu sampai di 6.500. Nah, 7.000 bahkan 6.500 ke 7.000. Kalau pengalaman Mas Alvino, harga DOC yang wajar itu berapa ya bagi peternak? 4.500 sampai 5.000. 4.500 sampai 5.000 itu harga yang wajar lah ya. Jadi mahal tidak, murah tidak, gitulah. Gitu. Nah, kalau sekarang misalnya harga DOC berapa? Per hari ini tuh harga DOC 6.000 sampai 6.500. Berarti 1.500 lebih mahal ya. Nah, kalau 1.500 lebih mahal, biaya produksi meningkat per kilonya berapa rupiah, Mas? Kurang lebih sekitar 1.000 ya. Meningkatnya ya. Oke, terus apa lagi nih kira-kira yang bisa meningkat atau membuat peternak ini menjadi efisien selain harga pakan, selain harga DOC, selain sistem peniadaan sistem bundling misalnya, terus apa lagi? Ini teknologi kandang. Ya, terus juga yang paling penting manajemen di kandang. Oke, kita bicara teknologi kandang dulu ya. Maksudnya teknologi kandang seperti apa yang harus dirubah? Minimal kandang tertutup. Oh, jadi close ya? Semi close lah. Close pun. Ya. Selama ini kalau apa kesulitan peternak untuk membangun semi close ini? Kalau di saya pribadi itu tadi saya permodalan. Gitu. Karena rugi yang berkepanjangan saya nggak bisa itu. Terus juga sekarang saya punya aset pun ke bank. Di saat dia tanya apa profesinya peternakan ayam itu langsung alasan dari BI itu kalau untuk peternakan di close. Oke, ya. Pak Alvino bisa ilustrasi kandang close ini minimal pemeliharaan yang semi lah, yang semi close ini minimal berapa ekor? Efisiennya sih 10.000 ya. 10.000 ekor minimal ya. Oke, kalau kandang open untuk membuat kandang open 10.000 ekor itu investasinya perlu berapa?
Untuk open ya? Waduh, kalau sekarang ya Prediksi saja kira-kira lah sekitar 20 ribuan kali Pak. 20 maksudnya? 20.000 per ekor. 20.000 per ekor dikali 10.000 berarti 200 juta. Iya. Itu untuk buat kandang open. Iya. Nah, tetapi kalau untuk buat kandang semi close mungkin kalau tidak dengan tanah ya. Kalau tidak tanah mungkin antara 70 sampai 80 ribuan. Jadi sekitar 800 juta. Ya. Jadi perbandingannya yang tadi 200 juta juga bukan dengan tanah kan? Iya, bukan. Bukan dengan tanah. Jadi 200 juta buat kandang open, tapi kalau buat kandang close yang semi close itu sekitar 800 juta. Ya, 700 sampai 800 juta. 700 sampai 800. Tergantung juta. Ini ya, tergantung peralatannya. Oh, yang jelas hampir membutuhkan 4 kali lipat. Ya. Dan itu yang membuat peternak berat. Ya. Gitu. Nah, saya udah berapa kali coba dulu waktu saya masih punya aset ke bank itu nggak bisa, karena di saat ditanya profesinya peternakan ayam udah buat mereka katanya high risk ya perbankan itu ya. Oke, Pak Alvino, jadi untuk ke depan tetap Pak Alvino masih memiliki harapan besar. Saya optimis. Harapan besar ini ternyata harus digantungkan kepada pemerintah yang harus bisa berhasil menata supply sesuai dengan demand-nya. Ya. Terus yang kedua juga di tengah-tengah seperti COVID, apalagi banyak peternak yang mengalami kerugian usaha, diharapkan juga ada stimulus buat peternak. Yang pada intinya stimulus ini ada bermain di dua sisi, tapi kalau supply demand-nya sudah terjaga berarti harga sudah oke. Tinggal bagaimana mengefisiensikan biaya. Dan untuk mengefisiensikan biaya ini ada kurang lebih 3 hal atau 4 hal. Pertama adalah pakan yang murah. Nah, yang kedua murah dan berkualitas bagus pakan yang murah dan berkualitas bagus. Kalau pakan murah tapi tidak berkualitas, masalah juga ya. Pakan murah tapi tidak berkualitas yang repot. Dan pengalaman justru dengan dikasih jagung itu bagus juga. Nah, terus yang kedua harga DOC yang terlalu mahal gitu ya. Ya memang ada harapan walaupun kita bisa perdalam lagi kenapa muncul angka harga DOC 4.500 sampai 5.000. Nah, kenapa perusahaan juga meningkatkan harga yang lebih tinggi dari situ, tetapi itu nggak perlu kita diskusikan di sini. Tetapi harga DOC minimal lah di 4.500, 5.000. Terus ketiganya ada perbaikan teknologi kandang, dan yang keempat manajemen pemeliharaan ikan. Jadi diberikanlah kebebasan seluas-luasnya, peternak mau membeli pakan 1 kilo, 2 kilo, atau 3 kilo, 4 kilo diserahkan kepada bisnis polisinya masing-masing peternak gitu ya, kapan mau jual gitu ya. Oke, terus kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Pak Alvino selain tadi duka, terus harapan, upaya-upaya perbaikan, ada lagi hal terakhir saya berharap dengan kehadiran BUMN Berdikari ya Pak, itu bisa membantu kami khususnya dalam penyediaan sarana produksi, ya kan, yang dengan kualitas yang bagus, harga yang wajar, gitu kan, jaminan supply, terus jaminan supply, terus dengan harga yang wajar, tapi kualitasnya bagus, gitu kan. Terus kami juga berharap mereka juga bisa mengurangi beban kami di saat harga di kandang itu di bawah harga pokok produksi akibat dari oversupply kan gitu. Ini menarik sekali tentang Berdikari ini. Karena Berdikari ini kan BUMN milik pemerintah ya. Memang harapannya tumbuhnya Berdikari ini bisa membuat iklim usaha di industri perunggasan kan sehat. Tetapi selain itu, kalau menurut saya misi utamanya kalau memang keadaan peternak begini, maka Berdikari ini atau BUMN ini harus hadir. BUMN dan pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan kondisi para peternak yang seperti peternak mandiri khususnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alvino. Saya pikir cukup berat Pak Alvino untuk curhat, apalagi tadi cerita buka-bukaan tentang hutang yang luar biasa. Dan pemirsa, inilah memang kondisi profil salah satu peternak broiler kita
ya tidak bisa digeneralisir bahwa semua peternak mengalami seperti ini, tetapi saya yakin peternak seperti Valvino ini tidak sendiri. Dan oleh karena itu semoga pemerintah terketuk hatinya untuk benar-benar hadir dalam mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh para peternak ini. Baik Pak Alvino, terima kasih sudah datang di BSM kami.